Gimana hasil peninjauan lokasi yang kita rencanakan sebagai tempat isolasi mandiri? Ya, tadi saya ditemani Pak Arya Sinulinga, stafsus Menteri BUMN, dan Pak Dirut PTPN 2 selaku pemilik dari Rumah Sakit Tembakau Deli. Memang hari ini kami pemerintah Kota Medan terus mencari beberapa opsi baik itu isolasi mandiri, tadi sudah saya sampaikan, untuk isolasi mandiri, tempat isolasi yang bisa diperuntukkan untuk masyarakat Kota Medan. Hari ini sudah kita tetapkan untuk isolasi itu ada di Hotel Soci. Untuk asetnya Pemko Medan sendiri kita mudah-mudahan dalam minggu ini, paling lama minggu depan bisa kita buka. Namun lokasi yang kita tinjau hari ini untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 di Kota Medan, khususnya dari 3T itu adalah masalah treatmentnya. Masalah treatmentnya ini yang bukan isolasi, tapi rumah sakit darurat. Apabila berarti penanganannya bisa sedang dan kemungkinan bisa berat. Nah, ini makanya beda. Yang kita cari lokasinya, kalau bisa tidak lantainya terlalu tinggi, karena kalau kondisi hari ini beberapa bangunan, misalnya contoh hotel, apartemen yang kemarin kita lihat tidak memungkinkan untuk di lift, dan pemasangan lift sendiri bisa memakan waktu 1 bulan komisioningnya saja. Jadi bangunan-bangunan yang 1 lantai, 2 lantai seperti Rumah Sakit Tembakau Deli milik PTPN 2 ini, kalau diizinkan nanti dari BUMN, dan juga kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan PU dan Kementerian Kesehatan untuk sama-sama kolaborasi untuk membangun rumah sakit darurat itu sejauh ini. Kami juga tentunya pasti perlu meminta izin, itu aja. Ini opsi-opsi yang kami lihat itu. Langkah ini apakah situasi pasien COVID sudah tidak terkendali? Sebenarnya dibilang tidak terkendali, tidak juga, karena bor kita hari ini 63% ya, masih tetap dalam 2 hari terakhir memang meningkat, tapi peningkatannya tidak signifikan seperti 1 minggu yang lalu. Ini 63%, namun
Namun dari seluruh rumah sakit ada 41 rumah sakit rujukan kita itu kalau aturannya minimal 30%. Ini masih 24 ya. 24 sampai 26% rata-rata masing-masing rumah sakit. Jadi sebenarnya kalau mau dipaksakan dari rumah sakit mengikuti aturan sebenarnya masih ada kapasitas. Dari 8 ribuan bed yang ada di Kota Medan harusnya 30%-nya untuk tempat tidur COVID. Namun hari ini baru 2.000. Sebenarnya untuk di rumah-rumah sakit sendiri, makanya saya baru melakukan surat edaran untuk rumah sakit benar-benar diikuti aturannya minimal 30% setiap rumah sakit. Nah ini kalaupun ini meningkat sebenarnya bor kita juga turun. Namun kita tahu varian Delta ini penyebarannya sangat luar biasa cepat dan di Medan sudah masuk. Tadi juga disampaikan di Sumatera Utara. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ada 18 kasus. Ternyata yang 18 itu Pak, 16 ABK kapal. Iya. Kalau udah dipulangkan, 2 lagi diopnami di PAC, udah mau dipulangkan sembuh juga Pak. Yang pasti Bukan penduduk Medan Pak. Yang pasti sudah pernah ada masuk Sumatera Utara. Makanya tadi saya bilang Pak Gubernur Di menyampaikan. Belawan juga Pak. Itu untuk mengantisipasinya karena penyebarannya itu sangat cepat, kita harus juga penanganannya harus bisa lebih cepat dari penyebarannya. Pengantisipasian inilah salah satunya. Tapi mudah-mudahan nggak kepake lah, itu aja intinya. Iya. Ya Pak ya. Hari ini kita ngelihatnya dari indikator-indikatornya ya. Salah satu dari bor, fatality rate, dan recovery rate-nya. Recovery rate kita memang dari beberapa minggu kemarin, 1 minggu kita bilang agak turun 2%. Ini yang akan coba kita terus optimalkan. Salah satu tadi dengan treatment untuk mengurangi atau untuk meningkatkan recovery rate. Kita turun dari 90,01 turun ke 88. Namun fatality rate-nya tetap 3,4%. Nah mudah-mudahan ini tidak meningkat fatality rate-nya. Nah berarti intinya apa? Bor ini juga pasti menambah karena fatality rate-nya tetap, jumlah kesembuhannya menurun. Berarti makin banyak yang dirawat, kan itu intinya. Nah inilah salah satu caranya. Itu lagi.